Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang begitu banyak, di antara nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang, sehingga pada pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan untuk terus bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan duduk di masjid ini dengan niat i'tikaf, dengan niat kita mencari ilmu, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita melanjutkan tadabbur dan kajian tafsir kita pada surat At-Taubah ayat ke-9, 10 dan 11. Ketiga ayat ini akan memberikan kita suatu pemahaman dan memberikan kita sebagai gambaran, memberikan gambaran nyata bagaimana sifat-sifat kekufuran, bagaimana sifat-sifat kesyirikan itu bisa menjadikan orang lupa terhadap Sang Pencipta, bahkan mereka lupa akan kekerabatan, akan persaudaraan, dan akan menjadi orang-orang yang melewati batas dalam kezaliman. Oleh karenanya ikhwatal iman, setelah kita nantinya mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat ini, harapannya jikalau kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang sudah mengimani bahwasannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, jangan sampai sifat-sifat kesyirikan atau kekafiran itu melekat pada tubuh kita, pada hati kita, sehingga kita pun jauh dari hal-hal yang berbau dengan kekufuran. Sebelum kita masuk, mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-9 hingga 11 dari surat At-Taubah. Semoga bacaan kita diberikan oleh Allah pahala di mana setiap hurufnya menjadi satu kebaikan dan satu kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat ke-9 memberikan gambaran sifat-sifat orang-orang yang musyrik, munafik atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya pada ayat ke-7 dan 8 kita sudah diberikan gambaran kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulih illa alladhina ahadtum indal masjidil haram. Pertanyaan yang tidak butuh kita jawab, hanya butuh direnungkan. Bahkan pertanyaan kaifa ini diperuntukkan untuk sesuatu yang akan datang. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Bagaimana mungkin ada perjanjian yang mana perjanjian itu akan selalu ditepati oleh mereka? Karena jikalau kalian mendapatkan mereka yang menjadi penguasa atas kalian, maka mereka tidak akan memelihara, tidak akan menghormati terhadap kalian kekerabatan dan juga tidak akan menghormati perjanjian yang telah disepakati antara kalian, dan itu terbukti, Pak. Bagaimana umat Islam pada saat di Mekah mereka ditindas, dianiaya, bahkan tidak sedikit di antara yang meninggal dunia karena mempertahankan keimanannya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para pencintanya, para sahabatnya, para pengikutnya pernah diembargo selama 3 tahun. Tidak boleh menikahkan dengan mereka. Kemudian juga kalau ada
pedagang datang maka diperintahkan untuk memberi harga yang mahal. Itu bagian dari bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita, jikalau ada penguasa dari golongan kekufuran atau mereka yang tidak menggunakan asas Islam ini, maka mereka akan berlaku semena-mena. Maka ketika kita mendapatkan saudara kita yang berada di luar sana, khususnya mereka yang posisinya sebagai minoritas merasa teraniaya, tertindas atau mungkin terisolasi, itu sudah sesuai dengan apa yang Allah firmankan khususnya dalam surat At-Taubah ayat ke-7 dan 8. Kemudian ayat ke-8 itu ditutup, wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, ingkar terhadap janji, termasuk kekufuran itu adalah kefasikan yang terbesar. Sehingga dalam tafsir Qurtubi menegaskan bahwasannya kullu kafirin fasiqun. Setiap orang yang kufur kepada Allah itu hakikatnya sudah jatuh dalam kefasikan. Kemudian gambaran orang yang fasik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa aktsaruhum fasiqun, di antaranya adalah ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila, yaitu ishtarau, mereka itu menjual belikan, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Fasaddu, lalu mereka menghalangi orang lain, an sabilih, dari jalannya, dari menuju keislaman. Maka innahum, sesungguhnya mereka ini, sa'a ma kanu, sangat buruk, sangat jelek apa yang mereka telah ya'malun, yang telah mereka lakukan, yang telah mereka kerjakan. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, kita patut berhati-hati dengan sifat-sifat kekufuran, bahkan jangan sampai kita yang sudah berkategori muslim dengan syahadat kita ini terfitnah dalam urusan iman, masuk dalam kategori di antara di akhir zaman itu may yu'min, mereka ini beriman di pagi hari asbaha mu'minan wa yumsi kafiran, namun di sore hari sudah kufur, naudzubillah. Atau juga di antara di akhir zaman nanti, di antara ujian keiman itu yumsi mu'minan tetapi yusbihu kafiron, ketika sore hari malam hari masih dalam kondisi iman, tetapi di waktu pagi sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami senantiasa istiqomah dalam agamamu, yaitu Islam. Dan kita berdoa sebagaimana yang diajarkan dalam surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah maha pemberi rahmat. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, bagaimana gambaran ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih. Jadi pergesekan dalam urusan politik itu bisa merambah kepada agama. Maka kalau kita nantinya banyak sekali bertemu dengan kebijakan-kebijakan membahas tentang geopolitik, kemudian bagaimana sikap kebijakan kita bersama orang-orang yang tidak seiman dengan kita khususnya, ini pembahasannya ada di surat At-Taubah. Apalagi masa-masa itu
masa-masa Nabi SAW sedang bernegosiasi ketika beliau ini hendak melaksanakan umrah, kemudian terhalangi oleh kebijakan fasaddu an sabilih, karena mereka menghalangi jalan menuju umrah saja dihalangi, bahkan ditunda kepada tahun depan. Dan ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah atau disebut dengan As-Suluh Al-Hudaybiyah, yang mana perjanjian itu banyak sekali secara zahir merugikan umat Islam, bahkan menjadi suatu gonjang-ganjing di sahabat ketika ada perjanjian, jikalau ada di antara orang Makkah yang mereka masuk Islam dan menuju ke Madinah, maka orang Madinah tidak boleh menerimanya, tetapi harus mengembalikannya kepada kami. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah, dia mau murtad dari agama Islam, lalu dia kembali memilih ke Mekah, maka tidak boleh orang-orang Madinah meminta kembali dan mereka ada dalam perlindungan kami. Ini menurut sebagian sahabat, termasuk yang paling memprotes keras adalah sahabat Umar bin Khattab, adalah perjanjian yang sangat merugikan. Namun Nabi tetaplah Nabi, Rasul tetaplah Rasul. Apa yang disampaikannya, apa yang disetujuinya adalah bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman jemaah sekalian, jikalau ada gambaran orang yang menukar agama dengan dunia yang fana, misalkan ada seorang raja, kemudian ditawarkan dakwah Islam, lalu hati kecilnya meyakini bahwasannya sebenarnya apa yang didakwahkan oleh Islam ini benar, namun karena dia takut kehilangan pengaruhnya sebagai seorang raja, takut kehilangan pengaruhnya sebagai seorang kaisar, ataupun dengan kemewahan yang sudah didapatkannya, maka dia tidak bisa menerima dakwah Nabi. Ini juga bagian gambaran dari ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Kemudian juga yang lebih parah, jikalau kita sudah beriman, sudah berislam secara formal, tetapi menukarkan keislamannya dengan apa? Dengan thamanan qalila, dengan dunia yang fana. Misalkan kalau dunia itu isinya ada wanita, ada jabatan, ada harta benda, gara-gara gaji yang begitu luar biasa besar, kemudian merelakan dia pindah agama daripada gajinya tersebut, ditukar urusan akhirat dengan dunia. Atau kalau dia seorang mufti atau seorang ulama, dia berfatwa dengan kepentingan dunia yang dia yakini, yang dia sukai, dengan nafsu yang dia condong terhadapnya, maka juga ini bagian dari contoh atau gambaran ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Jikalau ikhwatal iman kondisinya seperti mereka, orang-orang yang kufur dari awal, musyrik dari awal, menyembah kepada selain Allah, maka gambaran ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila ini, mereka tidak mau menerima bukti-bukti yang nyata. Bahkan ketika mereka meyakini bahwasannya itu benar, mereka ingin menyelewengkan bahwasannya itu adalah syair, itu adalah sihir. Nabi Muhammad itu adalah penyair, bukan nabi. Bahkan dia itu hanyalah penyihir yang bisa menyihir orang-orang sekitarnya untuk beriman kepadanya. Bahkan ketika di Suluh Hudaybiyah itu, ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada tulisan Muhammadun Rasulullah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ditulis seperti itu, perwakilan dari kafir Quraisy ini tidak mau. Tidak usah ditulis itu Rasulullah, Muhammad begitu saja. Kemudian ketika dikatakan, kenapa tidak mau? Kalau kami tahu Anda Rasulullah, kami tidak akan memperlakukan kamu seperti ini. Sedangkan Sayyidina Ali tahu
bahwasannya engkau ya Rasul adalah Rasulullah. Akhirnya oleh Nabi disuruh hapus wahai Ali. Sayyidina Ali tidak mau menghapus, Pak. Yang tidak mau menghapus itu kenapa? Karena saya tahu kalau panjenengan itu Rasulullah. Kalaupun ini perwakilan dari kafir Quraisy ini tidak tahu kalau engkau Rasulullah dan tidak mau mengakui engkau Rasulullah, sehingga dia mengatakan justru kalau kami ini tahu kalau dan mengakui kamu Rasul, kami tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Justru kami karena tidak iman kalau kamu Rasulullah ini, makanya kami memperlakukanmu seperti ini. Akhirnya Nabi SAW mengambil jalan tengah. Sudah Ali, tunjukkan mana tulisan yang ada Rasulullah itu, maka biarkan saya yang menghapus. Nah, ini Pak win-win solutionnya. Bahkan dikatakan orang itu lebih sulit menerima hidayah kalau posisinya sudah tinggi, status kemasyarakatannya tinggi, kemudian dia misalkan kesuksesannya sudah tinggi. Ini lebih berat, embel-embelnya lebih berat dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa. Sehingga kalau ada orang itu menilai kenapa Islam itu setiap masuk pada suatu wilayah yang menerimanya kok banyak orang-orang yang lemah, karena mereka merasakan kehadiran Islam itu sangat melindungi mereka. Bahkan bisa jadi orang-orang lemah pada saat itu berharap kapan Islam mau masuk ke negeriku untuk membebaskan ketidakadilan dan penganiayaan yang terjadi selama ini. Ikhwatal iman jamaah sekalian, maka ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Yang terjadi pada orang-orang yang kufur, yang musyrik, khususnya pada orang-orang kafir Quraisy itu, mereka tidak mau mengakui kebenaran walaupun hati mereka sebenarnya tahu bahwasannya itu adalah benar. Termasuk Abu Jahal itu, Pak. Kenapa julukannya Abu Jahal? Padahal sebelumnya dia adalah Abul Hakam. Julukannya itu adalah bapak yang penuh dengan hikmah. Tetapi ketika dia ini sebenarnya mengakui dalam hati kecilnya bahwasannya apa yang disampaikan Nabi ini adalah benar, tapi dia tidak mau mengakui kebenaran itu. Bahkan ketika ditelisik, usut punya usut, ketika ditanya kenapa kamu kok semangat sekali memerangi Muhammad ini, salah satu jawabannya ketika ditelisik, bukankah apakah kamu tidak mengakui kebenaran itu, atau kamu memang tidak tahu kalau itu benar, atau menurutmu memang salah? Jawabannya diantaranya setelah berbicara dari hati ke hati, dari dulu sukuku dengan sukunya Muhammad ini selalu bersaing. Entah itu bersaing dalam kebaikan, entah itu bersaing dalam pelayanan, urusan pelayani jamaah haji dan terus sebagainya, bersaing dalam pengaruh. Kalau sampai saya mengakui Muhammad itu adalah Rasulullah, maka sukuku akan pasti kalah dibandingkan sukunya Muhammad. Nah, ini Pak, di antaranya. Padahal ini apa? Paman kekepenakan. Kalau zaman jahiliyah itu masih ada zaman sekarang seperti itu, Pak, ya diwajar-wajarkan saja, mohon dimaklumi. Contoh Pak, kalau ada desa, kemudian ada orang pendatang, kemudian pendatang itu padahal ya tidak pendatang banget gitu ya. Misalkan kalau di Madura dia bisa bahasa Madura, ya tidak jauh-jauh dari situ rumahnya, kemudian kok mau buka pesantren atau mau buka masjid atau apa, kemudian dilarang oleh tokoh masyarakatnya. Udah, enggak usah bikin pesantren, sudah banyak pesantren di sini. Atau misalkan mau bikin masjid, sudah enggak usah bikin masjid karena sudah ada masjid di sini. Oke lah, masih bisa kita terima. Padahal kalau kita ikut mazhab Syafi'i misalkan, kemudian ditawarkan opsi kedua, bagaimana kalau bikin masjid yang tidak usah ada Jumatannya, Pak Yai misalkan, Syekh atau Ustadz, cukup masjid saja karena ini ada ashabul khair, ada orang yang nyumbang tanah, pingin bangun masjid biar dipakai oleh orang kampung atau untuk pesantren itu. Wah, enggak usah, kalau mau bikin cukup untuk pribadi. Ini ada apa gitu? Bisa jadi karena khawatir. Sebagaimana dulu kebijakan-kebijakan di Mekah itu yang pegang siapa? Pemukanya. Bahkan kebijakan untuk kalau bertawaf harus pakai baju khusus buatan mereka itu juga bagian dari mereka yang bikin kebijakan itu. Dan baju itu tidak murah. Maka ketika dia tidak bisa beli, maka opsi yang terakhir adalah tawafnya telanjang. Tawafnya tidak pakai baju.
Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa kriteria atau hal-hal yang sudah diputuskan. Kemudian jikalau pengaruh itu hilang, maka otomatis ya urusan dunianya juga berkurang, ya kan? Jikalau ada misalkan di zaman ini pesantren yang sudah besar, kemudian apa? Gara-gara permasalahan keluarga, gara-gara misalkan ada perselisihan yang tidak bisa diputuskan dengan musyawarah, akhirnya korbannya adalah santrinya. Santrinya morat-marit, mau ujian akhir saja repot karena satu kebijakan beda dengan satu kebijakan yang lain. Maka ikhwatal iman, itu dunia, jangan lupa, bahkan dikatakan santri itu dunia. Santri itu dunia. Kalau dia tidak faham dengan bahwasanya santri itu dunia, santri itu rizki, maka khawatir, selalu khawatir. Tidak bisa fastabiqul khairat, tidak bisa memaknai suatu dakwah dengan dakwah yang lain ini adalah bersinergi, kemudian saling mendukung antara satu yang lain, apalagi satu background, satu keturunan, masih ada nasab, cekcok masalah itu ruwet. Ikhwatal iman, jangan sampai kita yang muslim yang sudah mukmin ini mirip-mirip sifatnya dengan mereka yang dari awal memang kufur, sehingga mereka berani ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih. Dan Allah menegaskan innahum sa'a ma kanu ya'malun, hal tersebut sungguh adalah buruk apa yang mereka lakukan. Kemudian ikhwatal iman, kita lanjutkan ayat ke-10. La yarqubuna fi mu'minin, mereka tidak memelihara atau menghormati terhadap orang mukmin illan kekerabatannya, wala zimmah dan tidak juga perjanjiannya. Wa ulaika dan mereka itu humul mu'tadun, mereka adalah orang-orang yang melewati batas. Pertanyaannya adalah kenapa ada pengulangan? Kenapa fihi tikrar? Padahal sebelumnya di ayat ke ayat ke-7 sudah juga disebutkan oleh Allah illan wala zimmah, yaitu adanya persamaan. Di sini di ayat ke-8 ya, la yarqubu fikum illa wala zimmah. Kemudian ayat ke-10 la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Ada yang mempermasalahkan ini dalam kajian tafsirnya, kenapa ada pengulangan. Kemudian ada yang menjelaskan pengulangan ini sebenarnya bukan pengulangan. Yang pertama, di ayat yang sebelumnya illa wala zimma itu secara umum sifat-sifat orang musyrik seperti itu. Dan yang kedua di la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma, ada yang mengatakan bahwasannya ini khusus untuk orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu punya juga sifat yang mana gemar untuk tidak mentepati apa yang sudah dijanjikan bersama. Sampai-sampai sejarah di Madinah 3 Bani Yahudi yang besar, baik itu Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, semuanya dikeluarkan dari Madinah karena penyebabnya adalah pengkhianatan kepada penduduk Madinah, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang gemar berkhianat ini, sebagaimana mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, musyrik ini, yang mereka ini tidak bisa memelihara bagaimana kehormatan orang yang beriman, tidak menghormati kekerabatan, bahkan tidak pandang bulu itu ponakan sendiri atau siapa, pokoknya kalau membahayakan pada posisi saya sebagai penguasa, bahkan itu bisa membahayakan posisi saya dalam urusan ekonominya, maka persaingan itu tidak sehat. Akhirnya dia pun tidak menghormati itu. Tetapi kenapa Pak Nabi Muhammad itu kok masih juga terlindungi? Bahkan kalau kita perhatikan nabi-nabi yang diutus, termasuk Nabi Hud misalkan, ya karena mereka memiliki fanatik, memiliki kesukuan yang kuat. Entah itu apa yang membuat mereka bersatu, itu adalah kesukuan kekerabatan itu. Kalau satu disakiti maka yang lain pun tidak terima. Contohnya Nabi Hud dulu ketika berdakwah,
kepada Syaddad yang mana itu adalah raja yang berpengaruh. Ketika mau disakiti, ada yang protes dari kabilahnya, kamu tidak usah macam-macam dengan Hud, apapun yang disampaikan dia anggap saja ilusi, anggap itu adalah kamu tidak percaya kepada dia. Tapi kalau kamu sampai menyakiti dia, maka kamu sama saja dengan memerangi kami. Dan harus tahu bahwasanya Hud ini ada pada kabilah yang sangat besar. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah dari suku yang mulia. Bani Hashim ini suku yang diperhitungkan di Quraisy. Sehingga kalau bermacam-macam bikin masalah, bahkan ketika mau bunuh Nabi itu Pak, sampai mau ditukar. Dalam artian apa? Dirayu pamannya ini, ayo Nabi itu kita ambil untuk dieksekusi, ini kamu saya kasih sebagai ganti yang mirip seperti Nabi, yang gantengnya mirip, akhlaknya mirip dan seterusnya. Tapi Abu Thalib paman beliau tidak rela. Ikhwatal iman jamaah sekalian, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Orang yang sudah memberikan dirinya sifat-sifat seperti kekufuran ini, dengan banyaknya pengkhianatan, tidak menghormati kekerabatan dalam urusan hal ini, bahkan menghalalkan segala cara, termasuk Nabi Muhammad itu agar supaya yang mengeksekusi mati itu tidak terkena fanatik antara suku kesukuan. Yang terjadi kan keputusan yang diambil diantaranya adalah setiap suku mengirim satu utusan, yang mana pendekarnya setiap suku itu nanti akan menebaskan pedangnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kabilahnya suku Muhammad dia akan menjadi bingung kepada suku mana dia akan balas dendam, sehingga dia akan menjadi takut ketika semua suku ini yang menjadi ambil eksekutornya, maka tidak bisa dia akan membalas dendam. Namun sedemikian kejamnya perlakuan orang musyrik Mekah atau orang kufur Mekah, yang kafir Mekah pada saat itu, khususnya pada konteks ini, Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan pintu taubatnya kepada hamba-hambanya yang mau kembali. Di ayat ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa in tabu, maka jika mereka bertaubat dari kesyirikan itu. Dan kita tahu bahwasanya dosa terbesar adalah kesyirikan atau kekufuran kepada Allah. Fa in tabu, maka jika mereka mau bertaubat, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan mereka mau menunaikan zakat, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian, fid din, dalam agama kalian. Wa nufassilul ayati, dan kami jelaskan ayat-ayat itu, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mereka mau mengetahui, mau belajar, mau mengetahui bagaimana penjelasannya secara rinci. Sedikit yang kita garis bawahi di sini ikhwatal iman, yang mana nantinya ayat ini masuk pada perdebatan fikih, bagaimana orang yang tidak sholat, bagaimana orang yang tidak mau zakat dan seterusnya, apakah diperangi atau yang lain. Bahkan ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang ada yang setelah sepeninggalnya Nabi enggak mau bayar zakat, karena mereka merasa bayar zakat ke Nabi bukan untuk kepentingan umat, tapi dianggap bayar zakat ke Nabi karena adanya Nabi. Padahal bunyal Islam itu dibangun atas 5 perkara, salah satunya adalah zakat, salah satunya juga adalah sholat. Akhirnya di sini salah satu hujjah ulama yang menganggap hasil ijtihadnya adalah orang yang tidak mau sholat bisa dihukum mati. Kenapa? Karena yang membedakan antara orang kafir dengan non kafir itu adalah sholat. Jadi kalaupun dia ini Islam KTP-nya tapi sholat tidak pernah sholat, zakat tidak pernah zakat, ini repot. Ini bisa masuk dalam hukum ini. Pembahasan apakah hukuman yang pantas untuk tarikus sholat itu adalah hukuman mati atau tidak, itu juga berkembang dari pemahaman ayat ini. Kenapa? Fa in tabu wa aqamus shalah. Jadi makna dari bertaubat itu dibuktikan dengan setelah dia bersyahadat lalu dia sholat. Kemudian ketika setelah sholat dia wajib zakat, maka wajib dia menunaikan zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitri. Ada tafsil diantaranya,
kalau orang ini tidak meyakini, tidak mau sholat, gara-gara dia ini tidak meyakini kewajiban sholat, maka ini bisa dihukum mati. Kalau dia hidup di negara Islam, dia ini harus diajak bertobat, gak mau tobat, baru dihukum mati, Pak. Kemudian tafsir yang lain, perincian yang lain, kalau orang tersebut tidak sholat itu sebenarnya dia faham gitu. Ditanya, kamu gak sholat dah? Wah, pegel ya Pak, saya habis kerja ngulingi katok kabeh wis gak sempat sholat. Padahal ya 10 menit ya, 10 menit kalau ya, kalaupun dibanterin 3 menit selesai itu. Tapi dia itu udah mau sholat gara-gara males atau gara-gara alasannya capek. Ini tidak bisa dihukum mati. Nah, ini pentingnya fikih itu bagi mereka yang mau fasik pun penting. Minimal kamu kalau ditanya hakim, kenapa tidak sholat? Males Pak Hakim, selamat kamu dari hukuman mati. Kan begitu Pak. Sama dengan orang pencuri itu Pak. Kalau faham fikih, selamat tangannya nggak dipotong-potong. Kenapa? Karena dia bisa bedain mana pencurian yang dipotong tangan, mana yang pencurian tidak sampai nisab sehingga tidak sampai dipotong tangan. Itu. Saking fakihnya orang pencuri juga bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman urusan dunia. Tapi kan kita nggak ingin seperti itu Pak. Dalam urusan zakat juga, kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq getol dia akan memerangi orang mani'uz zakah yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan kata beliau, andai saja tidak ada yang mau bersamaku dalam pasukan memerangi orang-orang zakat ini, biarkan saya yang memeranginya sendirian. Ini logikanya ya pasti kalah. Tapi ini menunjukkan apa? Ketegasan seorang pemimpin. Ketika pemimpin itu memutuskan, ini masuk ijtihadnya Pak, ranahnya adalah nanti sama dia dengan mengingkari kewajiban zakat. Kalau orang ini mengingkari sesuatu yang sudah diketahui bahwasannya itu adalah wajib, bahkan dikatakan maklum fid din bid darurah, bagaimana ketika kita berislam kita harus tahu ini adalah suatu kewajiban, bagaimana rukun Islam ada dibangun di situ, lalu dia tidak mengindahkan, maka ikhwatal iman, imannya dipermasalahkan. Nah, ini bagi kita yang sudah beriman, berislam, jangan sampai ini masuk di situ ditegur sama istrinya, Mas, sampean uangnya ini loh sudah 80 juta di rekening, ini sudah bertahun-tahun ini, keluarin Mas 2,5%-nya. Oh enggak, oh enaknya ana lihat 2,5 juta, wah mending buat ngopi sakulan ini di warkop. Loh jangan begitu ya. Nah, karena begitu Pak, samalah dengan kasusnya Sa'labah itu, ketika ditagih zakatnya lalu dia mengatakan apa? Loh ini kan hasil kerja saya, kenapa kok ada urusan-urusan pakai harus nyetor segala? Ini keimanannya bermasalah nantinya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, semoga kita diberikan oleh Allah kesadaran dan juga kefahaman terkait ayat-ayat yang kita baca ini, khususnya Pak, fa ikhwanukum fid din, kita dalam berislam ini tidak boleh membaca terus masa lalu seseorang. Ini Islam ini didakwahkan adalah agama yang terbuka bagi siapapun yang mau masuk Islam. Berbeda dengan agama Yahudi misalkan, yang eksklusif. Kalau panjenengan mau daftar masuk agama Yahudi, belum tentu diterima, gitu loh. Kenapa? Karena ada persyaratan-persyaratan khususnya. Kalau Islam ini siapapun yang mau berislam, bahkan dulunya dia memerangi Islam, bahkan Abu Sufyan itu ikut peperangan itu sampai terakhir kali dia ikut di perang Ahzab, bahkan jadi pemimpinnya perang Ahzab. Kemudian di Fathu Mekah dia beriman, maka tidak dieksekusi mati, padahal yang menjadi penguasa secara geopolitik pada saat itu adalah Rasulullah. Bahkan putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, yang sudah memilih lari karena takut dieksekusi pada saat itu, juga setelah meminta maaf dia berislam, beliau diterima keislamannya, bahkan meninggal dalam mati syahid bersama putranya. Nah, luar biasa. Tapi sebaliknya, Nabi tahu siapa yang memang ini orangnya Pak, memang satu dulu kedzalimannya luar biasa, lalu dia pun bergelantungan di Ka'bah. Ini dieksekusi kenapa? Karena memang dia ini sudah masuk kategori mu'tadun tadi, melebihi batas ya, orang-orang yang melewati batas. Termasuk ketika ada tawanan perang Badar, dibedakan mana ini yang mu'tadun ini, mana yang bukan. Bahkan ada yang dia ikut perang itu karena apa? Karena tidak nyaman kepada sukunya. Contohnya
Ada paman Nabi yang sudah dikasih tahu, kalau ketemu ini, jangan dilayani duelnya. Karena dia itu ikut perang Badar ini karena ketidaknyamanan dia kepada sukunya. Karena fanatik kesukuan tadi. Inilah Pak, Islam itu luar biasa. Ketika dia ini sudah mau mendapatkan hidayah, menerima hidayah, dan tidak ada paksaan dalam berislam ini. Contohnya di ayat ke-6 dulu. Kenapa ada suaka politik? Bahkan setelah dia mendengarkan kalamullah, kemudian dia ini tidak mau beriman, maka apa? Perintahnya Allah, tsumma ablighu ma'mana. Silakan tempatkan dia, kembalikan ke dia ke tempat yang aman. Dalam artian, ya sudah, kalau kamu tidak mau di haram, tidak mau beriman, tempatmu jangan di ranah haram. Dan ranah haram itu kan tidak seluas negara. Tanah haram batasnya itu kan tidak seluas negara, misalkan negara Arab Saudi sekarang atau negara Indonesia. Ada hanya batasan tertentu yang itu menjadi kebijakan privasi seorang penguasa dan juga pimpinan agama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, semakin menguatkan kita dan mensyukuri atas nikmat iman yang telah kita peroleh, dan kita berharap tidak menjadi orang-orang yang memiliki sifat kesyirikan, kemudian sifat kekufuran, sulit menerima perbedaan dalam artian tidak bisa menerima sesuatu yang khawatir terus akan mengurangi jatah kita dalam urusan rizki, jatah kekuasaan kita, atau bahkan pengaruh kita di masyarakat. Semua itu adalah dunia yang tidak boleh melalaikan terhadap akhirat kita, dan jangan sampai agama kita ini kita perjualbelikan, kita tukarkan dengan dunia yang fana ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.